Oke ya, kita mulai ya. Jadi ini adalah soal terakhir yang saya bagi ke kalian ya. Soal terakhir yang saya bagi ke kalian yaitu membuat gambar proyeksi ya, dua pandangan ya. Dua pandangan ya. Ini saya coba bantu di sini ya. Tapi saya lihat sekilas ya tadi tugas Anda sudah benar semua ya. Saya nggak tahu tapi apakah Anda sudah benar-benar paham atau belum ya. Oke ya, ini adalah gambar poros ya, gambar poros. Kemudian Anda diminta memproyeksikan dalam dua pandangan ya, pandangan depan dan samping ya, pandangan depan dan samping. Oke ya. Nah, sebenarnya bedanya apa sih pandangan depan dengan samping ya? Pandangan depan itu adalah ya pandangan yang mewakili hampir semua dari bentuk suatu objek ya. Jadi pandangan yang mewakili ya hampir dari seluruh bentuk objek itu kita anggap sebagai pandangan depan ya. Sebagai contoh misalkan kalau Anda melihat kuda gitu ya. Kuda itu mungkin pandangan depannya bukan dari sisi depan dari kepalanya gitu ya, enggak gitu ya. Tapi yang pandangan depan itu yang kalau kita lihat dari samping ya, dari samping itu akan kelihatan 4 kaki, kemudian bentuk badannya kelihatan dan bentuk kepalanya itu kelihatan. Itu pandangan depan ya. Nanti kalau pandangan sampingnya berarti ketika dilihat dari mukanya kuda gitu ya. Nah, itu ya. Jadi jangan rancu membedakan mana pandangan depan dan pandangan samping. Ya, gitu ya. Jadi pandangan depan itu yang mewakili hampir seluruh bentuk dari sebuah objek. Oke ya. Nah, sekarang ini ya kita coba menggambar pandangan depannya dulu gitu ya. Pandangan depannya dulu. Ya. Pandangan depannya dulu ya. Ini dilihat ya dari sini berarti nanti bentuknya adalah persegi ya. Ini diameter 2 ya. Diameter 2. Jadi nanti misalkan ya ini saya buat di sini menggunakan Microsoft whiteboard ya, biar gampang ya. Jadi ini ya. Misalkan ya ini satu kotak ini saya anggap itu adalah setengah gitu ya. Jadi kalau ini 2 berarti tinggal saya kalikan 4 ya. Kalikan 4. Misalkan ya. Berarti ini ke atas ya atau ke samping 2 juga ya. 1 2 3 4 ya. 4 3 4 ya ini. Ya, ini. Kemudian yang ini itu adalah 5 ya, totalnya 5 berarti dikurangi 2. Ya, berarti itu adalah 3 ya. Nah, 3 berarti jauh 6 ya. Nah, ya. Nah, ini tinggal nanti adalah garis sumbunya ya, garis sumbunya ya. Nah, sebenarnya ini cepat kalau Anda menggunakan software ini gitu ya. Nah, tinggal garis sumbunya. Ya. Garis sumbu ya, diingat itu adalah putus ya. Oh, sorry, ini kok kurang anu ya. Kurang tipis ya. 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 Itu ya, panjang pendek ya. Nah, katakanlah gitu. Nah, kemudian kita ke pandangan samping kanannya gitu ya. Ada 2 buah lingkaran ya. 2 buah lingkaran diameternya ini ngikuti ini gitu ya nanti ya. Ngikuti ini ya. Ini 1 ya. Nah, ini nggak bisa bulat ini ya.
bulat ini. Nah, harusnya bisa ya. 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 Itu siapa yang rame itu? Ya. Oke, kemudian ya, jadi kira-kira begini ya bentuknya. Nah, ini kita kasih garis sumbu ya. Ya, ini gampang ya. Ya, ini kemarin sudah banyak yang benar ya. Oke, gini aja ya. Nah, saya kira hanya gini aja, kemudian tinggal dikasih ukuran ya. Tinggal dikasih ukuran ya. Nanti misalkan ini ya, ada ukurannya. Ya. Ya. Ya, perlu diingat nanti ya, untuk memberi ukuran itu sesuai dengan standar kemarin ya. Nah, sesuai dengan standarnya. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian ini juga boleh dikasih ukuran. Jadi sebenarnya ukuran boleh di ini pandangan depan atau pandangan samping kanan ya. Nah, ini juga boleh ini. Nah, oke ya gini aja. Ya, jadi sesuai dengan standarnya ya. Nah, kalau ini memang agak susah ya ini ya. Nah, ini ada panahnya gini. Nah, nanti sebenarnya sudah cukup ini. Ya. Nah, ini gampangnya seperti ini gitu ya. Nah, kemarin itu saya lihat ya. Jadi posisi ya. Jadi posisi ya. Jadi untuk posisi ya, untuk posisi ya. Nah, jadi untuk pandangan depan itu misalkan di sini ya sebagai acuan, kemudian pandangan kanan itu harus diletakkan di sebelah kanan. Ya, jadi ini nanti ada hubungan gitu ya antar pandangan itu. Ya, antar pandangan itu ada hubungannya ya. Jadi kemarin itu saya melihat ada beberapa dari kalian ya itu mengerjakan ya, pandangan depan katakanlah di sini gitu ya, pandangan depan di sini. Kemudian pandangan sampingnya itu tidak pas di sebelah kanan, misalkan ya, tapi dia agak ke atas gitu ya. Nah itu nggak boleh, berarti itu bukan proyeksi ya, tidak boleh seperti itu. Iya, dia harus posisinya harus sejajar gini, kalau di kanannya gitu ya. Kalau di atasnya juga harus di atasnya pas gitu ya. Nggak boleh misalkan pandangan atasnya Anda taruh di sebelah kanan gini atau di sebelah sini, misalkan kertasnya nggak cukup. Nah itu nggak boleh, karena itu berarti bukan gambar proyeksi ya. Itu bukan gambar proyeksi. Jadi proyeksi itu dia memang benar-benar hasil pencerminan gitu ya, hasil pencerminan dari pandangan yang utama ini, pandangan depannya. Jadi istilahnya kayak diputer gitu aja ya. Nah, itu ya. Itu kemarin ada yang beberapa tugas yang kalian kumpulkan itu ada yang seperti itu ya. Nah, itu kuncinya itu sering salah ya emang ya, tapi itu nggak boleh ya. Oke, ini yang soal satu ya, kira-kira gini ya. Kemudian ini berarti nanti ya ukurannya tinggal dikasih aja nanti ya, dikasih ukuran ya. Yang ini 2 ya. Yang ini berarti 3 gitu ya. Ini boleh gini atau nanti Anda boleh
langsung gitu ya. Nah, gini. Nah, ini 5 ya. Kemudian yang ini 2 gitu ya. Nah, ini juga boleh. Ya, tapi aturannya seperti yang aturannya nanti tinggal ngikut ini aja ya. Misalkan ini posisinya 2 di sini, 3 di sini gitu ya. Diameter 2 ini, diameter 1 di sini gitu. Nah, oke, ini ya. Ini kalau yang tugas ini saya kira kemarin sudah tahu gitu ya, sudah tahu ya. Sudah tahu. Oke ya, sekarang kita ke latihan yang lain ya, mungkin. Nah, ini kemarin berdasarkan kuis ya ini ya, soal kuis. Ya, soal kuis. Nah, ini kelihatan nggak ini tulisannya? Terlalu kecil. Kelihatan ya? Ini. Oke ya, jadi ini soal nomor 1 ya, ini gampang. Ya, apa nama komponen tersebut ya? Komponen ini namanya adalah pressure pad blank ya. Pressure pad blank ya. Ini ya, pressure pad blank. Kemudian tanggal berapa gambar tersebut dibuat? Nomor 2 ya. Tanggalnya berarti ini date ya. Nah, ini tanggalnya itu 24 Juni 95 ya. Memang ini kalau penulisan di Amerika ya atau di Eropa ya, itu dibalik ya. Jadi bulan dulu baru tanggal baru tahun ya. Ya. Oke, kemudian nomor 3 ya. Berapakah nomor komponen tersebut? Ini gampang juga ya. Berarti nomornya adalah part number A03121059 ya. Oke, nomor 3 sudah ya. Kemudian ada berapa pandangankah gambar pada komponen tersebut? Berarti ini ada 3 pandangan ya. Pandangan depan, samping kanan, dan atas ya. Lihat posisinya seperti ini. Ya, jadi jangan sampai nanti top view ini, pandangan atas, diletakkan di sebelah sini. Itu salah ya. Itu nggak boleh ya. Jadi tetap ini harus lurus gitu ya. Ini harus lurus. Ya. Kemudian ini pandangan kanan juga harus di sebelah kanan gini ya. Ini kalau digaris ini lurus. Nah, gitu ya. Ya, oke. Kemudian nomor 5 ya. Berapakah panjang komponen? Panjang komponen berarti Anda lihat ya. Ini ya di sini di gambar isometrinya. Lengthnya adalah 2/3/4 ya. 2/3/4. Panjang ya ini length. Kemudian nomor 6 ya, berapakah lebar komponen? Lebar komponen berarti yang ini, width ya. 1/4 ya, lebar ya. Kemudian selanjutnya adalah berapakah tinggi atau tebal komponen? Berarti yang ini, thickness ini ya. Ini tinggi atau tebal ya, thickness itu tebal ya. Jawabannya adalah 9/16 ya. Oke, sekarang nomor 8. Pada pandangan apa saja ya, 2 pandangan ya, yang mewakili panjang yang sama. Nah, panjang berarti length ya, length. Nah, di sini Anda lihat ya, front view berarti kalau dilihat itu dari sisi ini gitu ya. Ini F. Ya, ini F ya. Front ya. Berarti kalau panjang itu pasti kelihatan dari front. Ya, frontnya ini. Ya, frontnya ini ya. Ya, berarti nanti pandangan apa yang sama berarti pandangan depan dan pandangan atas gitu ya. Atas dan depan itu panjangnya sama. Ya, oke. Kemudian nomor 9 ya. Pada pandangan apa saja yang memiliki tinggi atau tebal yang sama ya. Tinggi atau tebal yang sama. Tinggi itu yang thickness ya. Nah, ketinggian ini akan kelihatan ketika dilihat dari pandangan depan dan pandangan apa? Samping ya, berarti jangan samping kanan ya. Berarti nanti pandangan yang memiliki tinggi atau tebal yang sama itu pandangan depan dan pandangan samping kanan ini ya. Oke. Gitu ya. Paham tuh ini? Oke, kemudian
pada pandangan apa saja yang memiliki lebar yang sama. Nah, lebar berarti width ya, lebar width ya. Lebar ini akan kelihatan ketika dilihat dari samping kanan dan atas gitu ya. Kalau dilihat dari depan nggak akan kelihatan lebarnya itu karena kita lihatnya dari sisi sini. Berarti tebal ini nggak akan kelihatan gitu ya, nggak akan kelihatan. Jadi kalau tebal berarti ini hanya kelihatan ketika ini ya tebalnya kan 1/4 ya, 1/4 ini, ya, 1/4 ini. Nah, kalau dari atas berarti itu tebalnya ya ini, lebarnya yang ini gitu ya, lebarnya ini. Jadi lebar ini dari atas itu sama dengan lebar yang dari pandangan kanan ini. Ya, gitu ya, sudah bisa ya. Sudah bisa membayangkan ya. Oke, kemudian nomor 11 ya. Apabila F adalah permukaan atas atau top, ya, garis apakah yang mewakilinya pada pandangan depan ya. Nah, ini. F itu ini ya. Ini berarti permukaan atas. Ya. Permukaan atas itu ketika dilihat dari depan, pandangan depan ya. Itu apa gitu ya? Bentuknya apa? Nah, berarti K ya. Berarti bentuknya adalah yang K ini. Jadi dari atas permukaan ini ketika dilihat dari depan itu hanya garis bentuknya ya. Hanya garis K ini. Ya. Oke, kemudian nomor 12 ya. Apabila H adalah permukaan pada pandangan samping kanan ya. H, permukaan berarti ini ya. Nah, kalau kurang besar diginikan ya. Ya. H. Berarti permukaan ini. Ya. Garis apakah yang mewakilinya pada pandangan atas? Dari atas. Garis apa ini? Ya. Jadi permukaan ini, ya permukaan right side berarti yang ini ya. Nah, ini itu sama dengan yang ini. Nah, ketika dilihat dari atas, itu kelihatannya apa yang tampak? Berarti hanya garis ini. Garis ini, berarti garis ini adalah garis P. Ya, garis P. Ya, oke. Kemudian nomor 13 ya. Garis apakah pada pandangan atas yang mewakili permukaan G di pandangan depan ya. Permukaan G ini ya. Ini kan yang tampak di G itu ini, yang dari tampak depan G itu ini ya, jadi permukaan ini gitu ya. Ya, ini G. Ketika dilihat dari atas ya, maka akan tampak apa? Kalau dilihat dari atas itu hanya garis. Garisnya yang ini aja. Ya, berarti garis D ya, garis D ini. Ya. Oke. Nomor 14 ya. Garis apa pada pandangan samping kanan ya, yang mewakili permukaan depan pada pandangan depan ya. Permukaan depan berarti yang G. Ya, permukaan depan pada pandangan depan. Nah, permukaan G ini ketika dilihat dari samping kanan itu akan kelihatan apa? Garis ya. Kelihatan garis ya. Berarti garis apa? Garis E. Ya, garis E. Jadi depan ini, permukaan ini ketika dilihat dari samping kanan itu yang tampak hanya garis ini aja. Nah, garis ini ya. Garis ini adalah sama dengan garis E ini. Ya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Jelas ya. Kemudian nomor 15. Ya. Permukaan manakah yang ditunjukkan oleh garis J? Anda lihat ya. J itu ini. J itu ini ya. J. Ya, permukaan apa? Ya. Ya. Nomor permukaan mana gitu ya. J itu berarti permukaan mana? Permukaan enggak ya? Atas ya. Berarti J itu akan kelihatan atau permukaannya akan kelihatan ini ya, F ini ya. Permukaan manakah ini yang garis J? Berarti yang F. Jadi J itu kalau dia dari atas itu tampak kelihatan permukaan F ini gitu ya. Oke. 16. Garis mana pada pandangan depan yang mewakili garis A? Nah, Anda lihat garis A yang mana nih?
Ya. Top ya, garis A. Oh ya, oke ini. Garis A ini, ya. Garis A ini kalau dilihat dari depan itu tampaknya apa? Akan kelihatan garis M ya. Akan tampak garis M ya. Nah, gitu ya. Jadi antar pandangan itu ada hubungan ya. Di antar pandangan itu ada hubungannya. Ya, jadi A itu kalau dia dari depan, garis A ini ya, dari depan berarti ya M ini. Ya, garis M ini. Oke, kemudian garis manakah pada pandangan atas yang mewakili titik B? Nah, titik B. Titik B itu di sini ya. Titik B ketika dilihat dari atas berarti dia garis P. Nah, garis ini ya, P. Oke, kemudian garis mana pada pandangan atas yang mewakili garis C? Garis C ini ya, nah, garis yang vertikal ini garis C. Ketika dilihat dari atas, berarti itu adalah garis L. Ya, oke, itu ya. Kemudian jenis garis apakah L? L ini garis apa? Jadi dia adalah garis objek tampak ya, berarti dia solid ya, solid tebal ya, solid tebal. Ya, ini harus tebal. Nah, kemudian yang N. N itu berarti ini adalah garis dimensi ya. Garis dimensi atau garis ukur kalau ya. Itu dia harus solid tapi tipis ya. Solid tapi tipis. Nah, oke, gitu ya. Kira-kira untuk jawaban dari soal kuis kemarin ya, yang pertama ya. Masih ada yang bingung ini? Ya, karena yang nilainya 20 ke bawah itu kemarin separuh ya. Ya, kalau saya cek itu. Ya, hasilnya itu soalnya kan 40 ya. Soalnya 40. Ya, yang benar di bawah 20 itu ya separuh ya. Separuhan ya. Jadi mungkin masih banyak yang bingung ya untuk memahami ini ya. Karena memang gambar itu intinya di sini nanti. Ya. Oke ya, ini kalau masih bingung bisa ditanyakan ya. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Yang ini kalau nggak salah ya. Soal ini ya. Ya. Nah, soal berikutnya yang ini ya. Oke. Ya. Oke ya. Sekarang nomor 1 ya. Apa nama gambar komponen ya? Nah, namanya itu adalah spacer sim ya. Jadi yang lengkap ya. Jadi namanya harus lengkap ya, spacer sim. Ya. Kemudian nomor 2 ya. Berapakah skala gambar? Ya, di sini tertulis full ya. Jadi full itu sama dengan 1:1 ya. 1:1 ya itu skalanya full ya. Oke, kemudian apa arti 3 kali pada dimensi gambar ya? Nah, dilihat di sini di gambar dicari tulisan 3 kali. 3 kali ini ya. Nah, 3 kali berarti ini fitur yang ditunjuk oleh tulisan 3 kali ini itu jumlahnya 3 gitu ya. Jadi fiturnya apa berarti ini? Ya, 1 lingkaran ya. 2, 3 ya. Ini lubang sebenarnya ya. Lubangnya jumlahnya 3. Jadi 3 kali itu adalah pengulangan fitur sebanyak 3 kali gitu ya. Pengulangan fitur sebanyak 3 kali. Oke, nomor 4. Berapa nomor komponen gambar ya? Nah, nomor 4. Nah, ini berarti A0426 ini ya. Sekian-sekian ini. Oke, kemudian nomor 5. Bahan apakah komponen tersebut dibuat? Ya, dari CDS ya. Nah, ada CDS. Berapakah tebal komponen? Ya, tebalnya berapa nih? Nah, tebalnya ini ada tulisan note ya, note 1/8 tik. Nah,
Nah, di sini ini kan plat ya. Jadi kalau kita menggambar sebuah plat, kita tidak perlu membuat gambar proyeksi yang kedua ya. Kalau plat ya. Jadi kalau hanya plat gini aja, berarti cukup satu pandangan. Kemudian untuk tebalnya karena sama, cukup ditulis ya. Cukup ditulis, kecuali nanti tebalnya berbeda. Ya, berarti harus ada gambar proyeksinya. Proyeksi kedua itu ya, pandangan kedua. Oke. Kemudian nomor 7, berapa jumlah lubang yang dibutuhkan? Ya, berarti 3 kan, lubangnya 3 ini ya. 1, 2, 3 ya. Oke. Berapa panjang total komponen dari kiri ke kanan? Ya, dari kiri ke kanan. Berarti kiri sini ke kanan sini gitu ya. Totalnya berapa ini? 4,5. 4,5 dari mana itu? 22, 22. Nah, ini kan sudah 4 ya. 4. Nah, ini kemudian Anda lihat ini. Dari sini ya. Ini ada radius setengah ya. Radius setengah berarti ini sini ke sini itu setengah. Tapi kan 2 kali kanan kiri ya. Nah, ini juga setengah. Nah, berarti 2 tambah setengah. Berarti 5 ya. Oke. Itu ya. Berarti jarak totalnya 5 ya dari kiri ke kanan. Kemudian berapakah jarak antar lubang? Ya, jarak antar lubang berarti 2 ya. Ini lubang ini jaraknya adalah 2. Ya. Oke, kemudian berapa radius pada tepi komponen? Ya, radius pada tepi atau pinggir komponen ya. Nah, radiusnya setengah ini. Ya, ini setengah ya radiusnya ya. Oke, ini juga setengah. Ya, karena ini fiturnya sama ya. Nah, berapa lebar total komponen dari atas ke bawah? Lebarnya berapa ini? 2, berapa ini? Kelihatan nggak ini? 21/8 ya, atau 2,5 itu. Ya, ya. Kelihatan nggak di soal kemarin? Ya, 21/8 ya. Oke ya. Jadi ini intinya ini gitu ya. Yang penting Anda tahu ini gitu ya. Oke. Kemudian berapakah sudut yang membentuk tepi atas dan bawah komponen? Nah, ini komponen ini kan bentuk sudut ya. Nah, sudutnya berapa ini? Nah, sudutnya kan ini berarti. Ini berapa? Nah, kalau Anda lihat ini 15 ya. Berarti ini 15 ya. Kemudian yang ini 90. Ya, yang ini berapa ini berarti? Ini 75 ya. 75. Berarti yang ini 75 ya. Kan segitiga itu kan 180. Ya. Berarti ini 15, ini 90, sisanya itu 75. 75 berarti yang di sini itu berapa? Nah, yang di sini ini juga pasti, kalau ini 15, kebalikannya juga pasti 15 ya. Ya dah. Kalau di sini 15, ini 15 ya ini ya. Ini kan 15. Berarti kebalikannya sini itu juga 15 kan gitu. 15 kali 2. Berarti 30. Ya, 30 derajat ya. Oke, kalau bingung ya gini ya. Segitiga ya. Ya, segitiga itu kan gini. Ya, segitiga kan gini ya. Nah, ya di sini ya. Sorry. Ini nggak bisa lurus ya. Atau saya pakai penggaris saja lah biar nggak bingung. Ya. Ini harusnya di matematika ya itu ada. Ya. Ini ketika ini adalah 15, maka di sini juga pasti 15 ya. Iya dah. Ya, karena ini pasti ini kan 90 ya total ke sini. Berarti ini kan 75. Nah, 75 tambah 15 90. Ini kan 90 juga. Ya, itu.
Ya, berarti ini berlaku ya nanti kalau segitiga itu seperti ini. Ya, segitiga itu total sudutnya adalah 180. Nah, oke. Itu ya. Nah, kalau bingung ngitung ya, tapi nggak tahu kalian kemarin jawabnya gimana ya. Nah, berarti kalau 2 kali ini 15 berarti 30 totalnya ya. Kemudian nomor 13 ya, berapakah ukuran lubang? Nah, ukuran lubang adalah diameter ini kan itu ya, setengah. Nah, diameter setengah. Ya, diameternya setengah ya. Kemudian nomor 14 menunjukkan apakah simbol ya ini kemarin saya nggak tahu nulisnya apa ya. Diameter ya itu ya kemarin ya. Diameter setengah. Ya, berarti kalau simbol diameter berarti ya dia simbol untuk membuat lubang ini ya. Atau istilahnya simbol diameter ya. Diameter ya, sederhana aja. Ya. Oke. Selanjutnya adalah pandangan apakah yang ditunjukkan pada gambar. Ya, ini pandangan apa? Ya. Kalau hanya satu pandangan berarti pandangan depan ya, kemarin kan ya. Kalau gambar proyeksi itu hanya satu pandangan, berarti itu yang digambar itu adalah pandangan depan. Ya. Kalau dua pandangan itu bisa pandangan depan dan atas atau pandangan depan dan samping ya. Jadi pandangan depan itu harus ada. Ya, kalau di gambar proyeksi itu ya. Oke. Kalau tiga pandangan berarti ada depan, atas, samping kan gitu ya. Ya, entah nanti sampingnya bisa samping kiri atau samping kanan itu nanti tergantung dari gambarnya atau objek yang digambar ya. Oke, seperti itu. Ya. Kemudian nomor 16 ini tanggal gambar ya. Tanggal gambar saya yakin sudah benar semua ini. Ya, ini 11 Juli 94 ya. 11 Juli 94. Jenis apakah garis A? Ya, garis A ini garis ekstensi ya. Garis ekstensi atau kalau di speknya ekstensi itu solid dan tipis ya. Jadi ini tipis. Tipis dan solid atau kontinu. Ya, kemudian jenis apakah garis B? Ini juga garis ekstensi ya, sama. Ya, jadi A dan B itu sama. Garis ekstensi ya. Atau kalau didefinisikan itu garis tipis solid ya. Kemudian garis C. Garis C itu adalah garis dimensi ya atau garis ukur. Sama, speknya seperti pada garis ekstensi ya, solid dan tipis. Garis D apa? Ini garis objek. Objek solid dan tebal ya. Oke, gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu dari soal-soal ini ya? Atau masih bingung juga gitu ya? Ya, ya. Mm-mm. Heeh. Oh ya, nyambung ke sumbu ya, emang benar ya. Oke, pertanyaan yang bagus ini ya. Jadi ya, garis sumbu ya, eh, memang ini gambarnya ya. Kalau kita perbesar ya, sebenarnya yang benar ya itu katakanlah seperti ini gitu ya. Nah ini ya. Garis sumbu itu sebaiknya tidak terlalu panjang gitu ya, tidak terlalu panjang. Jadi sebenarnya ini cukup gini aja gitu ya. Nah kadang-kadang itu tidak kadang disambung gitu loh ya antara garis sumbu karena ini garis putus dan sambung putus panjang pendek gitu ya. Ketika dia bertemu dengan garis dimensi ya, itu ini sebenarnya sudah garis ekstensi ya, garis garis apa istilahnya garis ukur ya, garis ekstensinya itu ya. Karena di sini adalah untuk membantu ukuran gini ya. Tapi memang kadang-kadang ekstensi itu tidak dibutuhkan ketika posisinya dia di tengah gini gitu ya. Misalkan Anda mau mengukur jarak ini gitu ya. Di sini gitu ya misalkan ya.
Kalau di sini misalkan ya, mungkin tidak dibutuhkan garis ekstensi itu ya. Kalau pas posisinya gambarnya itu dimensinya di dalam objek ya. Kalau di luar gini berarti ini sebenarnya bukan garis sumbu ya, ini garis ekstensi ya. Nah, karena ini posisinya di sini ya. Oke, gitu ya. Ya. Memang ini gambar ini karena ini istilahnya itu hanya cetakan ya. Jadi kadang tidak jelas perbedaannya gitu ya, tebal tipisnya itu. Ya, ini kan kelihatan tebal gitu ya. Sama-sama tebal ya. Tapi nanti kalau kita karena ini hanya tampilan ya, tampilan ya. Kadang-kadang kalau kita mengambil gambar dari suatu buku gitu ya, itu campur gitu loh ya. Jadi hasil scanannya itu tidak seperti aslinya gitu ya. Oke, yang lain ada lagi? Ya, yang lain. Jadi nanti memang di gambar itu nanti juga kalian tetap harus menghitung ya. Jadi menghitung tapi hitungannya hanya hitungan tambah kurang aja ya. Tambah kurang aja ya. Tidak sulit matematika di SMK atau SMA dulu. Ya. Oke, kalau tidak saya lanjutkan ya untuk soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Ya. Ini sudah ini sudah ya. Nah, sekarang yang ini ya. Ya. Oke ya, ini mungkin kemarin belum pernah ya. Ini belum pernah ya. Nah, ini soalnya seperti ini. Ya, kira-kira gambar proyeksinya seperti apa gitu ya. Gambar proyeksinya ya. Ya. Oke. Ya, kalau dilihat ini pandangan depannya mana gitu ya. Oke ya, saya beritahu dulu pandangan depannya. Ya. Pandangan depannya dari sini ya. Ini katakanlah F ya. F ya. Ini topnya ya. Ini top. Ini adalah R-nya dari sini ya dia. Right-nya pandangan kanan ya. Oke. Ya. Jadi ini harus Anda harus bisa membayangkan ya. Mulai bisa membayangkan ya. Ini F dari sini ya. F dilihat dari sini. Ya, ini dilihat dari kanan, right. Nah, ini dari atas. Nah, itu. Nah, sekarang ya kita coba gambar ya proyeksinya. Ya. Nah, ya, kita gambar dari pandangan depan ya. Jadi sebisa mungkin dalam menggambar itu dimulai dari pandangan depan karena itu sebagai acuan ya. Sebagai acuan. Ya. Ya, pandangan depannya ya. Pandangan depannya katakanlah nanti ya saya tentukan dari sini ya. Ini Anda hitung dulu tingginya berapa nih ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi 4. Nah, ini kita gambar sepanjang sebesar 4 ya. 1, 2, 3, 4. Tanganlah di sini gitu ya. Kemudian kita hitung ya berapa panjangnya gitu ya. Panjangnya berapa gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 itu ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Yang bawah juga sama kan ini ya. Ya. Nah, memang ini tidak sebaik kalau Anda menggunakan nanti ya pakai software ya. Oke. Kemudian ya, ini saya gambar dulu ya. Ini ada lagi ya, 1, 2, 3. Posisinya dia turun 1 gitu ya. Ini 3. Nah, ini ya, ini. Ya.
kemudian ini ada garis vertikalnya ya, ini satu sini aja, ini juga sama ya. Kemudian ini sama ya, gitu. Oke, ini adalah pandangan depannya ya. Kira-kira kalian bisa membayangkan nggak ini gitu ya. Mungkin bagi yang dulu belum pernah mendapatkan materi gambar ya, gambar teknik ya, ini pandangan depannya ya, dilihat dari F ya, dilihat dari F ya. Ada yang bingung nggak ini ya? Ada yang bingung nggak ini ya. Kemudian dilihat dari sisi kanan ya, right ya, dilihat dari sisi kanan ya. Dari kanan berarti nanti bentuknya adalah ada 4 garis ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini ya, biar nggak bingung. Atau gini dulu ya, jadi kita hitung dulu ya, katakanlah itu dari sini itu ya, jaraknya saya bikin inilah ya, yang penting ini tingginya adalah 4 gitu ya, 4 ya, ini Anda hitung ini lebarnya berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, lebarnya 6, berarti Anda hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, ini berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya, kurang 1. Nah, ini ya 6 ya. Nah, itu ya. Kemudian ini kita garis dulu ya. Nah, ini yang atas dan bawah. Oke, lah sekarang ya Anda lihat ya ini. Ini nanti ya sebenarnya ada hubungannya ya antara garis ini gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngoreksi nanti ya, ini untuk memudahkan saja. Di ini nanti akan ada hubungannya ini antar pandangan ini ya. Nah, ini pasti ada hubungannya gini. Ya. Nah, yang ini mana ini? Ya, berarti nanti ini akan ada garisnya lagi gitu ya di sini. Nah, ya, gitu ya. Nah, ini akan garisnya akan kelihatan. Ini ya. Oke ya, nanti ini ada hubungannya sebenarnya. Ya. Nah, ini ada hubungannya gini. Ya, biar nanti kok bisa muncul garis itu gitu ya. Oke, ini sebenarnya sudah cukup ya untuk pandangan depan dan samping kanan ya. Oke, kira-kira bingung nggak ini? Enggak ya? Ya, enggak ya. Oke, yang lain bagaimana? Yang anteng. Oke, enggak ya. Oke, kalau enggak berarti sudah cukup paham. Selanjutnya kita lihat dari atas ya. Nah, dari atas itu pasti ada hubungan ya antara pandangan depan, kanan dan atas. Itu pasti ada hubungannya ya. Pasti saling berhubungan ya. Nah, sekarang kita gambar dulu ya. Jaraknya saya bikin sama. Jadi nanti ya, ya ini dari atas ya. Nah, ini ya. Kenapa? Karena ini panjangnya pasti sama kan. Nah, panjang dari depan dan dari atas itu pasti sama ya. Oke, berarti ini adalah juga sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sama dengan ini. Nah, kemudian ini adalah lebar. Lebarnya pasti sama dengan lebar yang pandangan samping kanan. Nah, berarti ini ada 6 ya. Nah, ada 6. Nah, berarti ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ya. 6 ya. Oke, itu ya. Nah, oke, kemudian ini juga, nah gini ya, ini pasti sama. Nah, gini. Ya. Oke, ya. Kemudian apalagi yang kurang? Oh, sorry, nggak tepat ya ini ya. Sorry, nanti. Nah, kayak gini ya. Nah. Ya, oke. Kemudian apalagi yang kurang? Nah, ini profil ini. Nah, ini juga harus ada hubungan ya, ada kaitannya ini. Nah, gini ya. Ini garisnya apa? Lurus atau putus-putus? Ya, solid
padat atau hidden atau tersembunyi? Kenapa tersembunyi atau solid kelihatan ya? Solid tebal. Kenapa kok tersembunyi? Ini kelihatan nggak dari atas kalau dilihat? Kelihatan ya. Nah ini tepinya ini loh. Ini kan tepinya ini toh. Tepi di sini toh. Tepi ini loh, garis ini loh. Nah, garis yang atas ini kan kelihatan pasti. Ya, berarti itu adalah garis lurus solid ya. Nah. Oke. Ini ya. Nah, ini sudah selesai. Ya, untuk gambar proyeksi yang ini. Ya. Kira-kira masih bingung atau bagaimana? Ya. Di ini depan ya, F. Ya, F, ini R, ini top gitu ya. Ya, oke. Ini soal sebenarnya cukup sederhana ya, cukup sederhana. Belum ada garis yang tersembunyi. Ya. Belum ada garis yang tersembunyi. Ya. Nah. Oke, kira-kira bisa ya? Oke ya, bisa ya? Oke ya, ini kita ganti ke soal lain dulu ya. Jadi kalau dari soal ketiga ini ya, pandangan depannya dari yang ini itu ya. Dari 3 ya, dari yang angka 3 ini. Ini berarti samping kiri. Ya, samping kiri ya, samping kiri. Kemudian atasnya sama yang ini. Oke ya, nah sekarang kita coba gambar ya, pandangan depannya dulu. Ya. Nah, pandangan depan misalkan saya gambar di sini gitu ya. Berarti nanti ini ukurannya ya, itu adalah 3 ya, sana 3 gitu ya. Nah, ya 3. Nah ini mungkin biar gampang ya, itu satu kotak saya anggap separuh ya, setengah ya, berarti nanti 6 gitu ya, biar tidak bingung ya. Berarti misalkan dari sini ya, gerak ini ya. Oke ya. Yang dari sini ya, 2, 1, 2, 3 ya. Ini 3 ya, 1, 2, 3. Oke, kemudian jaraknya berapa? Ke atasnya itu, nah ini 1/4 ya. Ini adalah 1/4. Kemudian ini setengah ya. Memang ini agak terlalu kecil ya skalanya ya. Ini agak jelimet nanti ya. Sedikit jelimet ya. Agak sedikit jelimet ya. Ya. Jadi tingginya adalah 1 ya, 1/4 ya, 1/4 totalnya ya, 1/4 ini 1/4 total ya, kemudian dikurangi setengah. Nah, katakanlah gini gitu ya. Jadi ini berapa berarti? 3/4 ya. 1/4 dikurangi setengah berapa? 3/4 ya. 3/4 ya, kayak gini. Nah, oke, gitu ya. Nah, jadi ini memang kalau gambar itu ya memang seperti ini gitu ya. Jadi agak jelimet gitu ya, jelimet. Ini 3/4 sini ya. Nah, ini berapa? Ini itu adalah sama dengan ini. Nah, 3/4 ya. 3/4 kemudian setengah, setengah, setengah gitu ya. Nah,
gitu ya. Saya dekatkan ya biar tidak terlalu jauh. Nah, 3/4 berarti ini setengah ya, sampai sini setengah tambah sini 3/4 ya. Ini juga sama ya, ini setengah 3/4 dari sini ya. Kemudian naiknya itu adalah setengah ya. Nah, ini saya geser atau saya putar dulu ya. Nah, ini yang paling susah yang pandangan depan ya. Nah, nanti naik setengah ya, setengah kayak sini ya. Nah, ini yang sana juga setengah ya. Ya. Oke ya, kemudian ya ini juga sama setengah ya. Setengah, ini juga setengah ya gini. Nah, nanti tinggal ini juga sama ya, ini tingginya sama ya, dari sini gitu ya. Ya gini aja lah ya. Nah, ini memang dari sisi ketelitian tidak seteliti kalau Anda menggambar menggunakan komputer ya. Oke. Nah, ini pandangan depannya sudah jadi gini ya. Pandangan depannya seperti ini. Kemudian boleh nanti Anda menggambar pandangan atas dulu atau pandangan samping kiri dulu ya, boleh. Ya, berarti ini tadi yang ini itu adalah pandangan depannya itu ya. Pandangan depannya dari sini. Ya. Ini F. Ya, kemudian ini adalah samping ya. Left. Ya, left. Ini dari sini adalah topnya. Ya. Ya, misalkan Anda mau menggambar pandangan samping dulu gitu ya, pandangan samping dulu. Ya, berarti nanti dari sini gitu ya. Nah, misalkan saya ambil di sini gitu ya. Nah, Anda lihat ini harus ada hubungannya gitu ya. Ada hubungan antara depan dan samping kiri ya. Nah, misalkan tingginya segini. Ya, tingginya segini. Nah, ini berapa? 3/4 ya. 3/4. Berarti ini 1, 2, 3/4. Kira-kira nanti di sini ya. Nah, nanti ini saya garis dulu. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini kita gambar dulu ya. Nah, ini harus ada hubungannya juga. Garis ini gitu ya. Nah, oke, ini sudah jadi ya. Tinggal yang profil ini. Nah, ini kalau sudah dari sisi kiri, berarti garis ini ya. Ini jenis garisnya apa? Tetap kelihatan semua ini ya. Jadi ini adalah solid tebal ya. Solid tebal. Ya, solid tebal. Nah, ini ya, solid tebal. Dari kiri ya. Jadi ini sudah ketemu frontnya ya. Ini depan. Ya, ini adalah yang dari kiri. Left ya. Nah, tinggal yang pandangan atas. Ya, pandangan atasnya berarti tetap ada hubungan ya, depan dan atas. Ya, katakanlah saya mulai dari sini ya. Saya mulai dari sini. Ya. Nah, lebarnya atau ini panjangnya ya, sorry panjangnya ini ya. Berarti ini sama dengan dari
depannya sama itu ya. Nah, ininya berapa? Berarti ke sana kan gitu. 3/4 ya. Jadi ini 1, 2, 3. Ya, nanti sampai sini ya. Oh, sampai sini ternyata tinggi juga ya, panjang. Nah, nah, gitu ya. Oke. Nah, tinggal di garis ini. Nah, ini pinggirnya. Oke. Ini dia ngikuti ya. Nah, gini. Oke, ini ya. Kemudian ini ada profil ini ya, berarti ini ada garisnya juga, garis, garis, garis. Berarti ini tinggal kita ngikuti aja ini. Nah, dari sini ya. Nah, ini garisnya kebetulan tampak semua ya, tampak semua. Ya, ini harusnya sama gitu ya. Nah, oke, ini udah selesai ya. Ini dari top. Ya. Nah, kira-kira begini ya untuk hasil proyeksi 3 pandangan ya, 3 pandangan. Ya. Kebetulan ini tidak ada garis yang tersembunyi atau garis sumbu ya, karena tidak ada bentuk lingkaran ya, atau jenis-jenis garis yang lain karena ini masih sederhana ya. Oke, ada pertanyaan dulu dari sini atau masih bingung? Ya. Gimana? Bisa ya? Bisa ya? Oke, ya. Bisa ya? Nah. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ya. Kalau tidak, saya itu sebenarnya pengen memberikan sebuah soal gitu ya. Soal ya. Oke, ini saya kasih soal ya. Tapi ini mungkin nggak begitu kelihatan ini. Ya. Sebentar. Ya. Mana tadi? Sebentar. Ya, sebentar ya. Oke ya. Nah, sekarang ini kita tinggal memilih ya. Ini ada gambar, kelihatan nggak ini gambarnya? Kelihatan ya? Nah, ini ya. Ini mungkin ini bahasanya berbeda ya. Jadi misalkan ini adalah front ya. Front depan ya. Ini atas. Atas itu top. Kemudian ini adalah samping ya. Samping nanti kalau gambar ini berarti depannya itu yang ada gambar panahnya itu ya. Berarti nanti dari kiri ya. Left. Nah, oke ya. Jadi pertanyaannya itu adalah mencocokkan gitu ya, memilih. Ya, kira-kira ya katakanlah yang ini gitu ya. Soal ini pandangan depannya yang mana gitu gitu. Ya. Kalau soal seperti ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, sampai seterusnya. Pandangan depannya yang mana gitu. Ya. Bisa nggak ini? Ya. Nomor 1 ya, nomor 1 pandangan depannya mana gitu ya. 1, 2, 3, 4. Oke, ini kira-kira bagaimana nih yang lain ya. Yang lain, kalau jawabannya nomor 4 itu benar. Ya, nomor 4. Ya, dia dari depan. Ya, kemudian dilihat dari atas. Nomor 1 ini dilihat dari atas. Nomor berapa gitu. Oke, 10 ya. 10. Oke.
ya. Kemudian pandangan kirinya. 18. Kalau 18 masih salah, nomor 18. Nomor 8. Oke ya, nomor 8. Nah. Oke, yang lain bagaimana nih? Bingung nggak ini? Bingung nggak ini gitu? Diresapi ya. Diresapi. Oke. Ya, kemudian yang ini ya, depannya yang mana ini? Nomor 2. Nomor 2, nomor 17. Oke ya, sudah benar. Ya, nomor 17 ya. Oke. Kemudian pandangan atasnya. Oke, ya, sorry, salah ya. Nomor 5 sulit diketik ya. Atau saya kasih tag aja lah. Ya, terlalu besar ini. Oh, sorry, salah. Ya, nomor tulis aja lah 5 gitu ya. Oh, jelek sekali nomor 5. Oke ya, ini nomor 5 ya. Nomor 5, oke. Kemudian pandangan samping kirinya. 18 ya, oke. Ini yang lain bagaimana ini? Pada paham nggak ini? Gitu ya. Ya. Oke, kemudian selanjutnya ya. Nomor 3 ya, pandangan depannya. Pandangan depannya yang mana ini? Ya. Intinya ya, ini dari sini itu yang kelihatan ini ya. Jadi tidak tampak permukaan miringnya. Ini nomor 1 ya, nomor 1. Ya, nomor 1. Dari atas, dilihat yang mana ini? Nah, dari atas 3 ya. Oke, nomor 3 ya. 3. Dari samping kiri berarti nanti ada miringnya yang penting ya, ada miringnya. 9 masih kurang tepat. 11 ya. Oke, 11 ya. Oke. Ya. Oke, kemudian nomor 4 ya, depan itu ada miringnya pasti. Ya, ada miringnya. 12 apa 13? 12 ya. 12. Ya, dilihat dari atas. Atas tidak ada miringnya. Ya, tidak ada miringnya. 14, 15, 17, 16, 6. Banyak pilihannya. Ya. Nomor 16 ya. Nomor 16 ya. Oke, sudah benar. Kemudian dari samping kiri. Samping kiri berarti berapa? 18 salah. Tidak ada miringnya. Dari kiri tidak akan kelihatan miringnya. Nomor 2 ya. Ya, oke. Nomor 2 ya. Oke, kemudian nomor 5 ya. Nomor 5.
Nomor 5, pandangan depan ada miringnya. 13 ya. Oke, 13. Ya, pandangan atas tidak ada miring ya. Tidak ada miringnya. 1 2 3 4 5 6. 6 masih salah. 15. Oke, 15 ya. 15 ya. Nah, 15 ya. Oke. Pandangan kiri. Ya, ini kelihatan gampang ini, 14 ya. Ya toh? Ya. 14 paling gampang. Oke, ya. Oke, selanjutnya ya, terakhir. Ya, terakhir ini pandangan depan. Oh, sebentar. Hilang nggak? Hah? Hilang? Masih hilang? Enggak toh? Ya, oke ya. Nah, nomor berapa ini? 6 ya. Oke, nomor 6. 6. Kemudian dari atas ini lurus ya, 7. Oke. Ya, kemudian terakhir yang belum ada di sini 17 sudah. Dari samping ini yang miring ya. Nah, 9. Oke ya, gitu. Nah, jadi ini kalau Anda sudah paham tentang pandangan ini, proyeksi ini, ya, nanti ke depan mungkin lebih mudah ketika mempelajari tentang lanjutan ya dari gambar teknik ini ya. Karena nanti intinya semua berasal dari proyeksi ya. Entah nanti misalkan gambarnya dipotong atau diproyeksikan secara istilahnya pandangan tambahan dan sebagainya, itu mungkin lebih mudah gitu ya. Makanya ini sebenarnya gerbangnya atau pintu gerbangnya belajar gambar teknik itu gambar proyeksi ya. Makanya nanti untuk ujian juga sama ya. Untuk ujian nanti materinya ya sampai dengan ini gitu ya. Jadi ada kemarin ya dari latihan-latihan itu, dari kuis-kuis itu, kemudian sampai dengan materi hari ini ya. Kurang lebihnya seperti itu untuk materi ujiannya ya. Dan ditanyakan nggak ini dari pandangan ini? Ya. Saya lebih suka proyeksi Amerika ya. Karena itu tidak membingungkan ya. Jadi acuan kita itu nanti adalah proyeksi Amerika ya. Ya. Gitu. Oke, ada